oleh Ustadz Saad. Kepada Ustadz Saad dipersilakan. Terima kasih Bu Gulimar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu lahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa innal hadis kitabullah wa al hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada kesempatan ini diberi nikmat yang sangat banyak, yang tidak terhitung banyaknya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat kesempatan dan kesehatan. Pada kesempatan ini kita pagi ini telah mengurai ayat Al-Quran, di antaranya ayat surah Al-An'am ayat 89 di bawah bimbingan Buya Rizal, didamping oleh Bapak Iwan Nurdin, dan dilanjutkan pembacaan tadabbur. Nah, sekarang kita masuki pada pembacaan tadabbur surah Al-An'am ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kallazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa in yakfur biha haulai faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Sadaqallahul azim. Ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wal nubuwah. Mereka itu adalah orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu hikmah dan kenabian. Kemudian fa'iyakfur biha haulai faqad waqulna biha qaumai laisu biha kafirun. Jika orang-orang Quraisy maksudnya situ adalah mengingkari, maka sesungguhnya kami menyerahkannya kepada kaum yang lain yang sekali-sekali tidak mengingkarinya. Nah, berkenaan ayat ini ya, ulaikal ladzina atainahumul kitab wal hukmah wa nubuwah, jadi orang-orang yang diberi kitab oleh Allah dan hikmah itu dijelaskan pada ayat sebelumnya, dari ayat 83 mulai dari Nabi Ibrahim di tilka huda itu, di tilka hujata itu menunjukkan bahwa semuanya sampai ke ayat berikutnya 88 kenaan orang itu. Maka mereka itu diberilah Alkitab, ada hikmah, ada kenabian dan sebagainya. Maka dijelaskan juga dalam surah Maryam ayat 12, Allah berfirman, Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya huzil kitaba biquwwah wa atainahul hukmah sobiyah. Itu dikatakan, wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukmah,
sabiyah, kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih kanak-kanak. Maryam ayat 12. Dalam surah Al-Baqarah ayat 53 Allah juga berfirman, wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa kitab Taurat, keterangan yang membedakan antara yang benar yang salah, yaitu wa iz ataina Musal kitaba wal furqan, gitu. Di situ dikatakan la'allakum tahtadun, agar kamu dapat petunjuk, agar kalian mendapat petunjuk dengan kitab-kitab itu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 63 Allah berfirman, wa iz akhazna misaqakum wa rafa'na fawqakum tur khuzu ma atainakum biquwwati wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat gunung Tursina maksudnya di atas kamu seraya kami berfirman gitu. Khuzu ma atainakum bikuwati waskuru ma fihi la'allakum tattaqun. Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Jadi kitab-kitab yang diturunkan dahulu tujuan akhirnya adalah mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah Al-Baqarah tentang wa ataina itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 87 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadna bi ruhil qudus apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukumul takbartum paparikon kazzabtum wa parikon taktulun. Itu dikatakan walaqad ataina Musal kitab wa qafaina mim ba'dihi birrusul. Sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab itu Taurat kepada Musa. Kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadna bi ruhil qudus. Kami telah berikan bukti kebenaran, mukjizat kepada Isa putra Maryam dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus, Ruhul yang suci. Apakula ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombongkan diri. Bapak parikom kazzabtum wa parikon taktulun, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan ada beberapa orang yang lain kamu bunuh. Itulah tantangan para rasul, ada didustakan, ada dibunuh dalam menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu janganlah bersedih hati kalau kita menyampaikan kebenaran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 121 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khosirun. Orang yang kami beri Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khosirun. Barang siapa ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 146 Allah berfirman, Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan di sini berkenaan Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi, orang Nasrani telah kami beri Alkitab itu Taurat dan Injil. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Nah, itulah karena dia menyembunyikan kebenaran, mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad, kehadiran Nabi Muhammad, karena
Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka, karena Nabi Muhammad dari Ismail, orang Yahudi dari Ishak. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 253 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'd. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadna bi ruhil qudus walau Allahu ma qatatal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ihtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sa'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Di situ dikatakan tilkar rusul faddalna ba'duhum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain. Minhum man kallamallah, dan di antara mereka ada yang berkata langsung dengan dia, dengan Allah maksudnya itu. Sebagian meninggikan mereka, kemudian Allah meninggikan mereka beberapa derajat itu. Kemudian kami berikan kepada Isa, ya, Isa putra Maryam beberapa kalimat, beberapa mukjizat kami, dan kami memperbuatkan dia dengan Ruhul Kudus. Dan kalau Allah hendaki tentu niscayalah tidaklah berbunuh-bunuhan mereka atau orang-orang yang datang sesudah Rasul itu. Sesudahnya kemudian kepada mereka membuat beberapa keterangan. Akan tetapi mereka berselisih, ada yang di antara beriman, ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tentulah mereka tidak berbunuhan, tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Kemudian dijelaskan lagi pada An-Nisa ayat 54. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Situ dikatakan, ataukah mereka dengki kepada manusia yaitu Muhammad lantaran kurnia Allah yang telah diberikan kepadanya. Kemudian sungguh katanya, kami telah berikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Itulah dijelaskan di situ. Kemudian An-Nisa ayat 67 Allah berfirman, wa izal la'atainahum min ladunna ajran azima. Kalau kami kehendaki pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Kemudian ahli kitab bertanya, auzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbaru min zalik faqalu arinallah jahratan fa'ahaztumu sa'ikatu bizulmihim summat tahazul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinatu fa'afauna an zalik wa ataina Musa sultanan mubina. Di situ dikatakan yas'alunaka ahlul kitabi antunazzila alaihim kitaban minas sama. Ahli kitab meminta kepada kamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka jawabannya, faqad sa'alu Musa akbar min zalik. Maka sesungguhnya permintaan mereka kepada Musa itu lebih besar dari itu. Apa itu? Faqalu arinallahu jahratan fa'azathumus sa'ikatu bizulmihim. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata, maka mereka disambar petir karena kezaliman. Nah, itu. Jadi minta bertemu Allah secara langsung berhadapan itu adalah suatu hal yang zalim, maka mereka disambar petir. Apa yang terjadi kemudian? Summat tahazul ijla min ba'dihi ma ja'at humul bayyinatu fa'afauna an zalik. Mereka menyembah anak sapi
sesudah datang kepada bukti-bukti yang nyata, lalu kami maafkan mereka. Dari demikian itu, kemudian kami telah berikan kepada mereka, kepada Musa, keterangan yang nyata. Itulah yang terjadi, apa yang dikehendaki. Maka orang-orang kafir selalu minta yang nyeleneh sehingga tidak mungkin dipenuhi oleh Allah. Kemudian An-Nisa ayat 163 Allah menjelaskan, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyi min ba'dih wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberi wahyu kepada Nuh dan Nabi kemudiannya. Yaitu kami memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, maksudnya kamu istilah Muhammad, sebagaimana kami telah memberi wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Isa, Ayub, kemudian Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami berikan kepadanya, kepada Daud, itu kitab Zabur. Kami berikan Zabur kepada Daud, itulah yang terjadi. Sebagaimana artinya banyak sekali hikmah-hikmah yang diberikan Allah kepada para nabi sesuai kehendak Allah. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 46 Allah berfirman, wa qaffayna ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nur musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Kemudian dikatakan kami iringan jejak mereka, yaitu nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Kami berikan pula kepadanya kitab Injil, sedangkan di dalamnya ada petunjuk, ada cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah dikatakan ayat kitab-kitab itu umumnya untuk memberi petunjuk bagi orang bertakwa. Bagaimana setelah Al-Quran sudah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran, tetapi tiap Injil dan Taurat itu tidak untuk umat Islam, tapi kita hanya percaya saja bahwa itu adalah kitab Allah. Dan di sepanjang ayatnya tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka dia benar. Kalau bertentangan itu adalah pemalsuan. Kemudian surah Al-An'am ayat 20 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Dan orang yang merugikan dirinya, mereka tidak beriman kepada Allah. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Al-An'am ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'allahi abtaghi hakaman wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala wallazina aitainahumul kitaba wa ya'lamuna annahu kursi itu. Kemarin untuk ya'lamuna annahu wa allazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan terinci.
Dan orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-sekali termasuk orang-orang yang ragu. Kemudian berkenaan ayat dengan atainahumul kitab wal hukma wan nabiyya itu dari ayat 89 itu dijelaskan dalam surah Al Imran ayat 79. Katakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nali basarin an yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula linnasi kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum ta'allimunal kitaba bima kuntum tasdrusun. Di situ dikatakan tidaklah wajar bagi seorang manusia yang telah diberikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian. Kemudian dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Perkataan itulah yang tidak wajar. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitabi wa ma kuntum tadrusun. Tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang Rabbani dan kamu selalu mengajarkan Al-Quran, Alkitab, disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi orang-orang ahli kitab yang diberikan, orang-orang yang diberi kitab, kenabian, dan kehikmah itu tidak akan mungkin mengatakan manusia untuk menyembahnya. Itulah suatu hal yang perlu diperhatikan. Dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman, dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Ankabut 27, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatina nubuwatal wal kitaba wa ataina ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Yaitu artinya kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, kami berikan kepadanya balasan di dunia, sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Dilanjutkan dengan ayat Al-Jasiyat ayat 16, wa laqad ataina bani Israilal kitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum alal alamin. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Bani Israel Alkitab itu Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa yang lain pada masanya. Kemudian Az-Zariyat Surah Al-Hadid ayat 26 Allah berfirman, hampir bunyinya juga hampir sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahima wa ja'alna min fi zurriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin wa katsirum minhum fasiqun. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh, ya, Ibrahim, dan kami jadikan kepada turunan keduanya kenabian dan Alkitab, kami berikan Alkitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk, sebagian besar dari mereka adalah fasik. Jadi jangan heran waktu lihat ya, dari bapaknya diangkat sedemikian, itu ada anak yang menyimpang, sudah dijelaskan oleh Al-Quran demikian itu, walaupun dia mengaku keturunan sultan dan sebagainya, itu adalah biasa saja. Tapi yang penting dia apakah tetap bertauhid atau tidak, itulah yang jadi persoalan. Karena sebagian mereka beriman, sebagian mereka mendapat petunjuk, sebagian mereka ada yang fasik. Tapi di situ dikatakan yang fasik itu lebih banyak daripada yang mendapat petunjuk. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 90 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina hadallahu fa bihudahum muqtadih qul
la as'alukum alaihi ajra in huwa illa zikra lil alamin. Mereka itulah orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah mereka, ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah aku tidak minta upah kepada kamu dalam menyampaikan Al-Quran, sesungguhnya tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat manusia. Demikianlah apa yang kita bacakan pagi ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih atas kesabarannya karena ayat ini cukup panjang bahasanya, karena dari sumber yang kita kumpulkan berkenaan dengan itu. Maka untuk itu kami mohon maaf, dan kalau terjadi kekeliruan juga kami mohon maaf karena tidak ada yang sempurna. Kita masih dalam perbaikan, selalu belajar kekurangan kita untuk memperbaiki yang akan datang. Oleh itu mohon dimaafkan. Namun demikian, alhamdulillah apa yang kita peroleh pagi ini semoga bermanfaat. Dan selanjutnya atas kekeliruan kami, atas kesalahan kami mohon maaf, minta ampun kepada Allah dengan ucapan doa menutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.